Salam saudara-saudara yang bersukacita dalam iman dan pengharapan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah sumber damai sejahtera dan pengharapan selalu menyatakan kehadirannya di sepanjang hidup kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Saudaraku, kita akan segera memulai saat teduh, jadi mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang hari ini di mana kami telah melihat tangan-Mu menyertai dan memberkati kami. Engkau Allah yang maha baik dan kasih-Mu melingkupi kami sehingga kami merasakan penerimaan tanpa syarat dari-Mu. Kuasa-Mu membentengi kami dan meluputkan kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa karena Engkau ada bersama kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, dan berikanlah rema bagi setiap pribadi yang mendengarkan renungan ini, dan Engkau mengetahui setiap kebutuhan anak-anak-Mu akan firman-Mu. Jadi berikanlah hati yang bisa mengerti dan telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak ada hal yang lebih melemahkan semangat dibandingkan saat kita menceritakan mimpi-mimpi kita. Namun ada orang-orang yang bersikap negatif terhadap mimpi-mimpi kita. Yosua, seorang pemimpin besar bangsa Israel, juga mengalami hal ini. Bedanya, semangat Yosua tetap ada meskipun orang-orang di sekitarnya bersikap negatif. Akan tetapi, ia tetap harus mengalami penundaan untuk mencapai mimpi-mimpinya dikarenakan orang-orang tersebut. Mari kita sedikit mengulang cerita tentang 12 orang pengintai di tanah Kanaan. Seperti yang kita ketahui, Musa mengirimkan 12 orang yang terdiri dari kepala suku setiap bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka memasuki negeri itu. 12 orang ini telah melihat tanah Kanaan yang begitu diberkati oleh Tuhan sehingga dikatakan bahwa setandan anggur dari tanah itu harus digotong oleh 2 orang. Mari kita membaca Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Meskipun mereka telah melihat dengan mata mereka sendiri dan bahkan membawa bukti dari tanah yang diberkati dengan kesuburan yang luar biasa, namun 10 orang pengintai bersikap negatif bahwa mereka tidak akan bisa menduduki tanah Kanaan dengan mengalahkan orang-orang di sana. Hanya Yosua dan Kaleb yang bersikap positif dan yakin bahwa mereka pasti bisa mengalahkan orang-orang itu karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Mari kita membaca Bilangan 14 ayat 6-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Sayangnya karena mayoritas pengintai bersikap negatif, maka Yosua dan Kaleb juga terpaksa mengikuti keputusan mayoritas untuk tidak memasuki tanah Kanaan. Mereka terpaksa berkeliling padang gurun selama 40 tahun.
Mereka mengalami penundaan untuk menerima janji-janji Tuhan karena orang-orang yang bersikap negatif di sekitar mereka. Sebagian dari antara kita mungkin pernah mengalami hal ini. Kita memiliki mimpi-mimpi dan bersikap positif bahwa mimpi itu pasti akan terwujud. Namun orang-orang di sekitar kita berpendapat sebaliknya. Dengan segala perkataan, mereka melemahkan mimpi-mimpi kita sehingga mimpi itu menjadi tertunda beberapa waktu lamanya atau bahkan mimpi itu jadi hilang. Kabar baiknya adalah Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang bersikap negatif dari hidup kita agar mimpi yang Tuhan berikan kepada kita bisa terwujud. Selama 40 tahun di padang gurun, satu generasi orang Israel termasuk 10 orang pengintai yang bersikap negatif seluruhnya mati di padang gurun. Dan akhirnya setelah Tuhan menyingkirkan orang-orang itu, Tuhan membangkitkan generasi baru yang bersikap positif dan taat sehingga bersama-sama Yosua dan Kaleb mereka siap untuk menaklukkan tanah Kanaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apabila Tuhan mengizinkan adanya orang-orang yang bersikap negatif di sekeliling kita, maka tetaplah bertekun dalam memegang teguh mimpi-mimpi kita. Jangan pernah patah semangat atau menyerah, karena pada saatnya nanti Tuhan akan menyingkirkan semua orang yang bersikap negatif di sekeliling kita dan menggantikannya dengan orang-orang yang bersikap positif sehingga akan mendukung kita untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus bekerja menjamah dan mengubahkan hati kita, pola pikir kita, dan sikap kita. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang Maha Tahu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami bersyukur malam ini masih bisa mendengarkan pengajaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa setiap benih firman-Mu tertanam dan berakar di dalam hati kami serta berbuah dalam hidup kami. Pimpin kami ya Bapa dalam hal-hal yang menjadi kehendak-Mu dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa menjadi kesaksian bahwa Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami pergumulan hidup. Kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit, menghiburkan yang berduka cita, memberikan kekuatan bagi yang lemah, membuka pintu bagi yang membutuhkan kesempatan dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan tidur kami malam ini ke dalam perlindungan-Mu. Kami percaya malaikat-malaikat-Mu mengelilingi kami di sepanjang malam saat kami tidur. Berkatilah juga dengan kesehatan pada tubuh kami dan kekuatan serta kesegaran yang baru. Kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia sehingga Engkau menopang dan melindungi bangsa kami. Berikanlah persatuan dan keamanan di seluruh negeri, dan berkatilah para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan rasa takut akan Engkau. Berkatilah Indonesia dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.